Banyak kali orang bilang pengajaran itu bikin suara, bikin susah. Saya tanya anak-anak sekolah, kira-kira kalian itu di dunia produk kita tolong. Dan Anda percaya bahwa bekal pendidikan itu menyediakan masa depan, menyediakan itu kekuatan. Ketika Bapak ini mencari sesuatu untuk menolong, Anda yang tampil. Dengan apa? Keberadaan saya, karena saya memiliki sertifikat pendidikan. Dan ini menjadi hak dari bangsa negara Republik Indonesia. Dan saya siap untuk duduk. Ya, ini kita berikan. Saudara, kita baru saja melewati Paskah. Tapi karena gereja yang tidak ada pengajaran, umat Tuhan yang cuma ikut gereja kurang suka, kurang itu dia takut. Karena dia merayakan Paskah tapi dia tidak mengerti. Hanya mungkin sebelum. Setelah itu kekuatannya tidak ada. Ini baru Paskah. Ini baru kebangkitan. Menunggu kedatangan surga. Loyo. Saudara, kita keluar dan kita rencana Allah untuk perkembangan dan kesehatan. Ingat itu, perkembangan dan kesehatan. Ya, itu rencana Allah. Yang kemudian rencana iblis mempermudahkan dan kekejaman, menggunakan akal kekejaman pembunuh. Sekarang saya perhatikan bulan April pun selesai. Ya, supaya saudara tahu, seorang pemimpin telah monitor dan melihat apa suasana ini. Kita tergantung dengan pola perasaan biasa, nanti akan meras gereja. Nah, mungkin juga karena tidak ada Roh Kudus menolong bagimu terus. Tapi kalau Anda perhatikan manusia, pas ini saya hadir kalau saya akan mendengar cara Tuhan, karena rencana iblis untuk permudah ketika tinggal terus. Sebab kalau saya punya anak yang gagal terus. Tidak usah ada perubahan. Kekristenan gereja itu tinggal begitu aja. Ya, tapi saya takut. Jangan masih muridkan lalu Anda tetap buta. Mata hati tidak percaya. Saya berarti lama-lama kalau sudah tidak percaya berarti tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Anda mau seperti itu? Silakan menghadapi kekejaman iblis, menghadapi pembunuhannya. Ya. Tapi saya berdoa Tuhan, jangan umat Sion menjelang Paskah selesai sebentar mau menuju keluar untuk persatuan ibadah ini, jangan ada yang lemah mati. Ya. Karena ada banyak hal iblis memperburuk iman Anda, pandangan Anda, karena Anda tidak mau diajar oleh pengajaran firman. Minggu lalu saya telah sampaikan serukan bahwa umat Tuhan di sini supaya mengikuti perubahan terbaru dari Roh Kudus. Yang pertama penumpangan tangan yang terjadi pada abad 1948 sampai 98, penumpangan terjadi dan hebat-hebatan di tanah Papua. Lalu Roh Kudus tampil lagi dalam penampilan yang kedua. Yang pertama terjadi orang-orang bermuka, orang-orang meninggal, orang-orang yang andalkan sudah belajar. Ya. Syukur kalau mereka bilang begini, anak-anak, kamu punya masa depan Anda di mana? Lalu sekarang masih setia syukur. Kemudian yang kedua, pencurahan pengajaran firman Allah seperti hujan berdaya yang turun atas tumbuhan supaya kita bertumbuh. Jadi tugas kita itu gali tanah hati kita, pikiran, lalu kita lihat apa di dalam. Oh, ini dosa.
Oh, ini setan yang kasih masuk bibit ini. Lalu jangan dia pilih setan, aku tidak bisa. Dengan gimana bilang, sekarang saya gali, angkat sudah supaya mengalami pertemuan kayak gitu. Itu sisa yang terakhir, peperangan Tuhan. Kita sedang tiga di tiga bagian yang luar biasa. Keperluan lalu saya sampaikan pada hari lalu. Ya. Ini kedahsyatan Tuhan. Tapi saya selalu menyerah Roh Kudus. Kalau engkau tidak berserta, maka jemaatnya akan habis dan mati pada Tuhan. Sebab setan dengan iblis, dia kasih hancur ibadah. Dia kasih hancur ibadah supaya tidak berdiri pada pengajar, mengalami pertobatan demikian, mengalami perubahan, supaya ada hidup di era tahun ini ada perubahan. Dia sudah tungguan, karena Anda tidak setia gereja, Anda tidak setia paham. Ketika Anda diduduki sebagai tugas muda, tapi Anda tidak mau mengandalkan itu remeh. Lalu Anda mulai tersinggung kepada gembala itu baru kasih kami sedikit, dan kami stop berhenti persoalan, belajar mendengar. Ya tuh, setelah Anda sudah jatuh dulu, Anda siap bekerja. Itu dan itu mental buat saya. Karena untuk apa usia 66 tahun ini kalau saya tidak bisa memberikan didikan, berikan ajaran percuma. Lalu yang sudah tersekolah ini, saya sudah siapkan. Silakan nanti diumurin, ada orang-orang pembantu, mereka akan datang dan mereka cari siapa isi benang putih itu. Saya jalankan misi perjalanan, lalu mempersiapkan pendidikan ke depan. Disambut. Sekarang sudah banyak. Kamu itu. Apakah begitu? Ya. Kalau anak saya mengatakan saya sudah merasa Roh Kudus sudah kasih itu. Bahwa nanti orang-orang terulai, orang-orang yang datang dan mengasihi mereka akan datang membangun Sion, membangun kota ini karena ada pengajaran firman Allah. Di situ nama Tuhan dipermuliakan, lalu umat Tuhan kita jadi kaget. Loh, bisa? Orang yang menjadi kaget, kok bisa? Gereja yang tadi sudah rata, hancur, kami olok-olok dia, tiba-tiba ada mercusuar yang besar, tiba-tiba ada sesuatu yang terbangun di atas tanah Mori. Sebelumnya tahun 11 Tuhan sudah tunjuk bagi saya kota Solong dalam terang cahaya yang besar dan aku duduk dan aku lihat. Dan kini saya melihat Allah bukakan visi misi, Allah bukakan nilai dan saya tersesuai. Dan hari-hari ini saya kasih itu besar. Maka selalu saudara dan saya berdiri dan saya khotbah kepada Anda yang tidak suka pergi silakan, ini untuk Anda. Yang Anda tinggal saya tulis, saya selamat terjaga, Anda juga selamat terjaga. Baik imanmu, bahkan pengalaman hasilnya yang punya hidupmu pribadi, bahkan nikah dan keluarga, dalam dunia bentuk apapun, Anda hidup di dalam. Kota ini bentuknya apa? Ada penguasanya, tapi Anda juga ada kekuatan Allah yang menjaga dan memelihara Anda. Itu saya orasi Allah. Jadi saudara, itu kehendak Allah untuk perubahan. Jadi kita harus menurut kehendak Allah. Ya, untuk berlawanan dengan daya tarik bumi. Berapa nanti berlawanan dengan daya tarik bumi? Ada berperangai kerajaan Allah dan forma firman Allah. Dan bukan berarti ada membenci bumi untuk yang ada, tapi berperangai rohani. Karena bumi itu ada ciptaan. Setan ada tapi dari setan. Saya diberikan aktivitas untuk melakukan sesuatu yang ada ini. Saya mengangkat prinsip-prinsip firman Allah, nilai-nilai firman Tuhan,
Dan untuk umat, mari kita mengejar kehendak Allah. Pulau Daun ini dia selamat karena ada dengan seiman kepada Allah, ada ajaran, ada Roh Kudus, sehingga kita itu optimis bahwa dengan melakukan kehendak Allah ini akan terjadi perubahan, akan terjadi prinsip Allah, kehendak Allah. Sesudah bumi itu dihantam dengan air bah, bumi sekarang dengan api, kebakaran seperti Sodom Gomora. Kalau Anda tidak sadar ini, Anda dibakar oleh umat. Kenapa? Anda tidak percaya firman Allah. Anda tidak mau hubungan dengan gereja. Hari Minggu pemalas gereja, hari Rabu tidak mau ibadah, hari dan sebagainya. Anda dibakar begitu. Lumpur, hidup Anda seperti lumpur. Becek, ketika orang bersandar sama Anda, dia tinggalan dengan Anda langsung mati semua. Dulu saya ingat waktu saya di Sele mau praktek kerja dengan ipar saya sudah meninggal. Dengan model di bawah dengan ipar, terus sampai di sana. Saya tidak tahu di tempat di Sele itu ada lumpur. Begitu saya jalan kaki masuk, saya kebiasa. Tapi ipar saya dia pergi dengan model, karena saya waktu terlatih di waktu dan model untuk mau kerja. Dia pantai dengan jalan kurang lebih mungkin 50 meter, 30. Tapi dia lihat saya jalan pelan. Begitu dia tanya, masuk kok, adik-adik, masuk. Saya mau masuk lagi. Begitu pada saat, tak masuk lagi. Sampai di dekat menurut saya, Pak. Lalu dia lari ke hotel. Tapi kan dia start pasang standarnya di jarak. Begitu dia ke hotel. Karena saya begitu sampai dia naik. Dia bilang selamat, puji Tuhan. Di sebelum mati saya dia sekarang, tapi saya dianggap membenci. Luar biasa. Saudara-saudara, kamu jadi nikah cinta kenapa? Ada ipar-ipar. Bukan kau sendiri. Tapi kamu saudara-saudara ini ternyata kenakalan setan iblis lupai. Ajaran ini ada keluarga, baku ipar, baku apa-apa. Cuma tidak ada pengaruh. Karena itu janji dari Allah. Itu janji di dunia merambahkan model apa? Indonesia dijadikan mulai dari pribadi keluarga. Kalau itu sudah ada, mulai menjual kepada perkara yang lain. Perundangan undang-undang negara itu. Tidak ada ajaran lain lagi yang menyempurnakan gereja negara dan bangsa ini. Seluruh agama yang percaya dalam satu kebenaran bahwa Allah itu yang didukung oleh negara ini. Maka itu kita tunjukkan. Kalau kita ada di sini, bagaimana kita menghargai kehebatan kehendak Allah, sehingga undang-undang dasar Pancasila 1945 sampai kepada perundangan otonomi khusus yang harus berlaku ini, bukan kita akan hancuri satu persatu. Kita harus belajar mengenal dulu dia dan harus mengerti otsus ini untuk saudara dan keluarga saya. Harus bertobat sebab diberikan untuk negeri ini. Bahkan kalau Tuhan sekarang sedang percayakan bagi Indonesia, hampir Bapak Jokowi sudah mencoret gereja kita untuk dipegang oleh saudara Sodia, dan kini terbuka bahwa ini tercatat di Indonesia dengan. Bukan berarti itu tidak tercatat, sudah. Tapi masa sedangnya panjang. Para pemimpin mungkin bingung. Saya tidak katakan mereka gagal. Mereka setengah mati cari jalan tapi tidak bisa. Gereja pertengahan abad dan kini muncul satu sosok yang akhir. Tapi dari dia bisa, tidak bisa. Itu firman Tuhan. Ya, supaya kehendak Allah di dalam gereja penurutan kita itu harus dinyatakan. Jadi kita mengikuti perubahan
Perubahan apa? Perubahan organisasi sesuai dengan nilai-nilai kita di dalam negara bangsa. Itu apa? Perubahan kelompok kinerja, pekerjaan kita, status kita itu berubah. Bukan staf majelis dulu, bukan kepala sistem dulu, bukan baru maksudnya diterangi ke dalam berjejak fondasi itu, lalu baru ini tidak boleh dipakai. Kan begitu, manusia itu kan diberi kesempatan pakai pakaian sehat supaya zaman itu. Kalau begitu apa kita kira pun tidak pakai batu. Rambut sudah putih itu tidak pakai sembilan. Saya tidak kesesalan. Tapi nanti orang lihat saja lah, makanya semudah deh. Padahal setua lagi. Zaman ini orang tua lebih muda dari yang muda. Amin. Sampai cewek-cewek muda berawat. Wajib itu ganti karena uang. Padahal ini pakai untuk manusia. Rencana Allah bagaimana kehidupan nikah. Rohani bukan ini kalau boleh putus. Jadi saudara boleh berhias tapi bukan berarti kemudian Anda meninggalkan diri. Sesungguhnya bahwa Anda itu adalah orang yang berdoa. Ya, jadi saudara kita inginkan dalam keadaan apalagi di tengah jalan hujan naik supaya kita bertemu. Datang ke sini ada orang sudah tidak baik secara begitu. Bukan marah pendeta, bukan duduk sekongkol dengan iblis setan yang tidak pernah kasih orang keluar bebas. Anda terhambat terus menangis setiap saat. Itu harus dicabut. Cabutnya apa? Mengaku bahwa pendeta saya punya dosa. Iblis. Tadi dua kali. Kalau Anda tidak ingat jangan gila. Saya kasih tahu ya. Nanti di jemaat ini beberapa nanti akan gila. Gila apa? Setan kesini. Sebelum gila lebih dulu. Supaya jangan gila. Keluarga buat, gereja buat, rumah sakit buat, tempatnya terang. Kalau kita sudah dibuang oleh keluarga, lebih bagus kita cari keluarga Tuhan, kita ikut Kristus, kita di-steril. Kemudian kita jadi berguna, kita kembali kepada keluarga lagi, jadi berkat bagi keluarga. Oh dulu kau itu kita tidak suka kau, tapi sekarang mari sudah, kau berdosa, dia bisa mengaku dosanya. Lalu Anda yang memberikan kelepasan ke mereka. Saudaramu, kakak, kau yang berikan pengembalian bagi mereka. Bukan saya cuma diberikan berkat untuk melayani. Cukup saya melihat saya pulau bermana berubah, tapi Anda jadi berkat. Ini yang Tuhan mau terjadi di Sion, terjadi atas berkat pengajaran firman Allah. Lalu yang satu, peperangan rohani. Iblis dibuka entek-enteknya, dibuka pengurus pencara-cara yang ada di kota ini. Kemunafikannya akan terbongkar balik sehingga dia akan takut dan bilang Tuhan keluar supaya manusia yang dijadikan sadar. Jadi Anda menolong orang yang terikat itu Anda jadi sadar. Kalau tidak bisa. Karena ini sudah terputus, nanti Anda rusak. Jadi kalau dia sudah terbongkar, dia sudah tersadar, dia akan menjadi sahabat Anda. Mudah-mudahan Bapak ini pengalaman berani. Serahkan buat Tuhan, mungkin buat Tuhan, makanya saya jalan. Orang percaya saat ini perlu mengalami perubahan yang mungkin didasarkan oleh caranya, tapi oleh cara Allah. Dua ayat yang mungkin Anda lupa tersesuai. 2 Korintus 10 ayat 2-4, kemudian Roma 12 ayat 2. Kita baca saja Roma 12 ayat 2. Jadi ada gereja kita berkumpul karena ada Tuhan.
ada kebukan firman Allah, tidak mau ikut, tinggal di rumah terus, sampai nanti masalah baru datang bikin pendeta pusing. Mau usia ini belum datang, tinggal datang lagi urus sekolah lagi. Jangan begitu. Lalu Bapak Pendeta kok merasa tidak. Ya, tapi kalau kau dimarahin, ya, saya juga tidak ikut berjalan. Begitu. Memang ini suka kerja saya jadi susah tiap hari menangis, dia sampai stres. Tapi ada yang saja. Mau hari Minggu, orang bisa Bapak Pendeta tegur, masih ribut terus mau tulis ngomong kosong. Nanti mau dengar kata baru lagi diam. Dengar seruan tidak mau dengar dulu. Apakah saya benci Anda nanti Anda dengar firman Allah? Kita baca firman Allah. Supaya saya adik-adik keluarga jemaat ini jangan salah pilih. Bapak Pendeta Gembala itu membenci. Pindahkan dengan kata kasih cinta. Kalau saya penuh dengan pengajaran itu bukan itu namanya ajar. Karena saya akan diajar. Kalau tidak ajar benar saya keluar dari kamu. Kau tidak akan mendapat peduli sudah tahu. Tapi kalau saya ajar benar, sudah tetap badan dan dia berbuat saya pesan, saya berubah. Sebelum waktu malam selesai, Anda gila dan lupa. Baca Roma 12 ayat 1 ayat 2. Surat Roma pasal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dari ayat ini menunjukkan soal berubah pembaharuan itu penting, sehingga kita dapat berkenan kepada Allah. Apa artinya kita ibadah terus? Tradisi lampunya tetap lama tidak berubah. Tapi begini saudara, ada satu lagu Pentekoste yang selalu saya suka. Sekarang dengan orang lirik roba-roba itu. Tapi ada satu yang om saya belum meninggal dia selalu menyanyi. Kalau dia ketemu saya om lirik. Oh biar susah. Saya tadi kemarin saya lirik cari bahasa pakaiannya yang bagaimana. Ya saya coba cari kertas angkat dan saya kumpul, ya. Tapi sekali kalau ketemu itu lagu dinyanyikan begitu. Oh biarpun susah, banyak pencobaan, saya terus berjuang ikut Yesus. Oh sungguh tak usah ku takut ujian, asal ku pandang salibnya dan percaya akan darahnya. Sungguh kemenangan yang kekal sempurna Dia sediakan bagi saya. Ini lirik kata yang saya coba memperbaiki menjadi satu, karena kalau mereka nyanyi itu mereka mengalami kemenangan. Sekarang saya tanya Anda, sekarang Anda sedang berjuang, ada masalah-masalah, Anda sudah malas menjelang itu kalah jemaat yang besok jadi cabang mereka tidak berubah. Tapi adakah engkau datang mendengar firman Allah? Engkau percaya dan berbilang, saya optimis Roh Kudus, ajaran ini akan membuat engkau berkemenangan karena Allah yang berbeda. Untuk perubahan budi itu kata kita, perubahan oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat berkenan kepada Allah. Itu dunia ini tidak ada, tapi kita tetap lihat sesudah suara ya. Tapi bumi dia perlu firman Allah, dia perlu pribadi-pribadi Anda yang datang untuk mengobatkan. Holodomor ini dia luar biasa. Apalagi kita yang lain,
Bagaimana kita berubah? Di gereja ini saya lihat ada anak muda, sebagian anak-anak saya suka pikir jasmani saja. Lalu pikir nanti kalau jasmani, nanti merubah. Nggak bisa! Ada lagi jemaat pikir rohani saja, tapi yang jasmani tidak boleh. Nggak bisa! Jadi kita kalau melihat apa yang Tuhan kasih kepada kita. Saya baru dikunjungi di Kapolsek. Dia bilang, teman-temannya kaget karena dia kenal saya. Bapak, dia bilang, Bapak tidak kenal saya, sudah Bapak kenal kamu anaknya, kondom. Karena tahu saya sebagai Bapak pernah ada di terminal Budi penyelamatan suami istri dari kerumunan mereka kembali mengenal acara. Maka saya dikenal di sana karena pengajaran firman Allah. Masih disebutin pendeta Timotius Panyeri. Waktu anak saya sekolah dia sampai saya lagi sibuk. Lalu dia bilang, anakmu coret lulus. Kenapa? Karena bapak saya kenal seseorang sosok yang membawa pengajaran ketimbangan dan kerja. Kita tinggalkan sumbernya budi yang baik. Dulu mungkin kurang rohani, kurang bagus, oke. Tapi sekarang menikmati fasilitas yang Tuhan kasih, yang kita sendiri bingung, ini dari mana? Orang yang memberi juga dia bingung. Artinya begini, kenapa Tuhan kerahkan saya pergi buat di sana? Karena dia mengalami mujizat, dia pernah mengalami pertolongan Tuhan, jadi dia lupa itu jasa. Saya harus bangun supaya jangan saya berutang. Kan begitu. Nah saudara sekarang berutang begitu banyak. Berutang apa? Utang kerajaan dalam itu. Baca berutang. Sudah kan? Oh iya. Ya. Jadi pola pikir kita ini menuju kepada perubahan budi. Nah, ini dikerjakan oleh firman ajaran, nasihat, supaya kita berkenan. Ini persoalan yang penting. Berkenan kepada Allah. Rasul Paulus bilang, kita baca itu. Rasul Paulus bilang bukan untuk pribadi, satu kelompok. Kalau sekarang sama katakan, untuk kelompok jemaat, kelompok kaum bapa, kelompok kaum ibu, kelompok staf, kelompok jemaat, kelompok. Perhatikan ini, staf ini. Baca 2 Korintus 10 ayat 2 sampai 4. Sekarang kita di sini. Saya harap jangan Anda terganggu di pandang guru, lalu Anda terlena melihat bukti-bukti kebesaran yang ada di Tuhan. Karena Tuhan akan tunjuk itu kepada. 2 Korintus pasal 10 ayat 2 sampai ayat yang keempat, firman Tuhan sampai 5. Terus 2 sampai 5. Aku minta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini kuasa. Saya tinggal di tempat ini. Saya percaya kuasa itu perannya. Apalagi merasa memiliki modal saya. Sebagai orang tua sudah dasarkan tempat ini 30 September 19 ditambah dengan tugas 1998 dititipkan kepada ayah saya. Lalu oleh saya bilang lagi,
Ketika organisasi tidak lihat berbuat baik, kelompok itu tanda ya, itu hadiah. Banyak kali kekayaan dan Tuhan kasih kita jemaat kurang perhatikan, tidak mau urus. Kita cuma masuk saja, lihat semua pulang habis. Sebenarnya ini sudah besar, dengar aturan banyak yang mengurus. Bukan jadi jemaat yang masuk keluar, kalau tidak bisa mengurus, tidak ada masa depan. Kalau keluar orang lain jadi kamu gereja itu tidak ada. Jangan dengar. Kedudukannya apa? Pejabat. Kedudukannya apa? Harus dengar itu. Mungkin dia beli itu dengan kewenangannya sendiri. Tapi Anda beli dengan firman Allah. Beli dengan ketatan kuasa Tuhan turun dari surga langsung. Anak-anak yang baru daftar ke MSC yakin, percaya bahwa hidup tekad untuk Tuhan. Aku tekad untuk belajar, maka siap berdekat dengan itu. Saya tidak jadi barang yang saya mau. Maka bisa jadi jemaat pelihara apa yang Tuhan kasih. Kalian bikin kumpulan sendiri, ya, boleh. Tapi kalau mau bisa saya sendiri mengatakan kali, sesuai begitu Pak. Mungkin Bapak ini tidak suka. Kita betul, kan saya tidak suka. Tapi jelas saja, iya. Kita ini bagaimana mengurus itu bisa diurus. Lalu saudara kasih salam gereja itu. Saya bingung. Hanya lalu saya bingung. Mungkin saya tidak maju. Saya belum maju. Tapi kalau sekarang, lebih bagus itu maju sekarang. Supaya nanti yang itu juga diberkati. Kenapa dia tidak suka? Kalau begitu, tanya dulu. Supaya dia buka semua. Bisa di saya bisa saudara semua keluarga. Tidak ada yang saya bicara mengkosong di atas mimbar. Selalu saya ikuti. Selalu saya harus supaya kita baik. Karena keluarga boleh hilang Pak. Dapat dari mana? Tapi karena dunia bisa hilang. Oh makan sedikit pasti kami hilang. Tapi kalau dalam Tuhan, saya yang menderita Tuhan selamatkan. Ayo menderita. Jadi saya harus bicara sebagai orang tua di dalam diri supaya seluruh kehidupan perubahan untuk anak budi, mental, spiritual, ya, ini gereja ini didasar oleh itu, firman dan ajaran Tuhan, ya, supaya seluruh kelompok setiap pribadi di atas dasar pembaruan bukan seperti dunia ini, tapi cara Allah yang turun dari meja pimpinan kepada rasul-rasul yang ditabiskan kepada gembala-gembala termasuk jemaat Sion, supaya Anda menikmati dengan saya kekuatan Allah. Dunia menolak, dunia tidak mau menyumbang, dunia berkata lain, tapi kita berjalan di atas kuasa Allah. Apa yang kita buat kuasa Allah itu, dan kuasa Allah melakukan berkat. Semua yang diangkat dalam pembaruan turut dan dengar-dengaran, maka kuasa Allah yang tidak pernah berubah, dia akan membawa Anda kepada perubahan dan menjadi berkat. Saudara, saya tidak perlu bicara lain. Saya terima Tesalonika aja. Kita baca jangan bosan, sedikit biar panjang sampai di ayat 13, mulai dari ayat 1. Ini keluarga, ini surat Tabisa. Layak. Saudara ini sudah jadi jemaat Tuhan. The blessed jemaat Sion yang digembalakan. Itu aja. Dan saya tahu kalau saya bicara keras kepada Anda, tapi saya menangis sama Tuhan. Tuhan ada saya ikhlas, saya didik umat kalau boleh 1 kali pelayanan itu mereka ketawa sampai
Ketawa sampai ada pendeta yang tidak mau juga. Ketawa sampai lupa landasan, nanti setan masuk. Tapi menurut saya ketawa yang memang benar-benar senyum, kegembiraan, berjalan dengan ketatan disiplin. Mari kita baca. Mulai dari ayat 1 mulai. Saya ingin sudah ada pemimpinan tak bisa nih. Bapak Gembala sekarang sudah duduk di sini. Jadi ini otaknya pasti otak rohani, bukan otak seperti saya. Kalau dia marah itu bukan berarti dia benci, emosi, tapi mungkin ada setan. Jadi saya berpikir, itu tolong dipakai, jangan bodoh sampai Allah menyimpan, ambil simpanan pelir. Tolong supaya Anda mendapat, saya menginginkan mendapat pembelian kepercayaan kita. Anda jemaat Sion, pemuda-pemudi kaum Bapa, generasi bangkit dalam kehidupan yang berkembang untuk memberkati orang lain. Mari kita baca pasal ayat 1 mulai sampai ayat 14. Pasal kelima Deka dan tangkapi bahasa apa yang disampaikan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 13. 1 sampai 14 dengan perikop pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Kami itu dia mewakili satu organisasi, satu organisme, satu orang-orang eklesia, orang-orang yang sudah benar, itu kata. Terus lagi. Tetapi sungguh kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Jangan ada jemaat yang termasuk iblis bapak dan sendiri kesesatan. Jadi Anda melihat dari sini tidak melihat Tuhan, tapi Anda berpikiran dalam musik kesesatan. Stop, usah beritahu. Atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Nah, itu selalu bicara pendeta mau di atas gereja tipu daya suka makan uang. Jadi yang kasih uang. Akhirnya Anda tidak kasih uang itu perintah aturan kerajaan Allah. Anda mulai sibuk kalau begitu apa? Dia untuk menghubungi bisa lama-lama dan miskin mati seperti dari Tuhan. Terus sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, terus melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Kalau yang kita mengatakan Paskah ini sebenarnya dia lagi duduk menunggu penyembahan kita yang kita tidak pernah lakukan. Tiap hari, tiap saat tidur, hati tidak menyembah Allah, bicara masalah terus, setan ngobrol terus, tidak keluar dari kemenangan. Terus karena kami tidak pernah bermulut manis. Mulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud global. Global itu cari laba, keuntungan seperti ada kita dia kumpul-kumpul uang itu nanti mau simpan uang. Nanti sudah kita terus yang tersembunyi Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Jemaat tidak usah puji saya. Dengar firman Allah, atur. Kalau puji saya marah, Anda bingung. Tapi kalau sudah pikir firman saya marah, puji Tuhan itu Bapak saya, itu mau saya balik. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Terus demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu,
tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Saya ajar istri saya, jadi mama itu belajar tidak pemalas, ini karena belajar. Tuhan memberkati. Ini terus. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacat. Artinya kamu harus jadi saksi begitu. Terus Kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap sekarang kalau anak-anak. sebenarnya lagi Bapak. Nah, terus. Dalam menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah Diulangi kehendak Allah. Terus. yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kerajaan dan kemuliaan. Jadi kalau saya Bapak Rasul, saya tidak didiam kerajaan Allah di dalam lembaga gereja Bethlehem Kota-Kota. Sama tema gereja yang saya menhadirkan. Lalu kita perhatikan, dan di kerajaan itu ada kemuliaan Allah, semua diperhatikan. Terus. Ayat 13 dengan perikop lain. Ya, Sukacita atas jemaat. Ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Sudah. Saudara pernah menderita dengan Injil pengajaran kepada sanak saudara keluarga, atau yang pemalas ikut pegang ini, saya yakin Anda tidak lakukan. Kesana aja, keluarnya dulu. Sudah terjadi ini. Karena Anda menderita. Orang Tesalonika itu percaya Rasul Paulus dan itu bapak mamanya menderita dengan pekerjaan Tuhan di tempat itu, maka itu melihat hasil mereka menerima Injil itu, lalu mereka saksi kepada bangsanya sendiri. Pernahkah Anda saksi ke keluarga, ke anak-anak, teman, sama yang lain? Atau ada cerita kosong? Mereka cerita rumah tangga rusak, lalu ada ikut kompromi dan Ahmad ditipu dan bilang musuhnya iblis. Pantas Anda tidak pernah berubah. Jemaat ini dia buktikan bahwa mereka menerima dengan baik firman ajaran itu. Lalu mereka menjadi saksi bagi sanak saudara bangsa. Diminta dihina, tapi mereka percaya. Itulah logo GBGB, salib. Itu menjadi harga jemaat Sion. Menderita bagi saudara, harga diri dibayar. Sudah? Jangan bilang kamu menderita bayar harga diri. Saya sedang bayar dalam barang-barang sudah mulai terjadi. Anda bayar itu supaya Anda selamat, keluarga selamat, orang-orang yang hidup selamat. Lakukan itu dalam aktivitas kehidupan. Injil kekuatan Allah supaya mereka berubah moralitas, mereka berubah stamina mereka. Tidak perlu agama apa. Yang penting dia kenal itu Yesus. Bodoh kita rubah, tidak bisa rubah dengan cara-cara yang duniawi. Seringkali memang Kristen saya kalau bisa so juga kamu masih jangan kuat dalam dia besok cari keluhan. Bukan berarti saya langsung menganggap itu tidak berguna, nanti mereka emosi malah.
Mana saya kasih sebut itu dalam tapi dia apa itu orang bisa begitu. Ya, berlaku seperti bapa dan mama. Dalam rumah dunia ini, kalau ada bapak, mama, anak kamu. Ya, tapi kalau bapaknya tidak dalam Tuhan, belum sempat anak-anak itu. Dan kalau anaknya terima tidak mau berubah, tetap akan melos. Ibu yang tidak pernah berubah, tercabut akan terus. Jangan pernah kesal dengan dosa. Jangan pernah menangis minta Tuhan. Saya ini diterima. Coba Tuhan untuk saya. Tolong dia menolong. Tolongnya apa? Dengan ajaran apa? Itu. Jadi saya tidak berlaku munafik, mencari keuntungan. Saya tahu pelayanan pekerjaan hati makin besar. Jumat siang punya kegiatan besar. Setiap ibadah, lalu saja ibadah KKR. Kita kegiatan bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mencintai Injil pengajaran di tempat ini? Anda kasih korban. Karena itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dia punya pimpinan, dia punya peraturan, lalu dia bertukuan di dalam. Raja-raja ketika uang itu mereka berbisnis bagus, maka kerajaan itu berdiri. Keadaan Kristen sekarang ini itu gereja-gereja. Kita juga harus memahami itu. Jangan kita berbagi sesuatu yang merugikan kita. Tadi saya belajar semangat dan Tuhan. Kita sabar. Ya, kita stop dengan politik merusak. Negara ini orang bangsa orang. Sekarang tanya diri kita, orang Papua, terutama anak-anak saya, dengan anak-anak rohani. Saya selalu suka kasih kue. Saya sudah pikir ada kata bawa sembako, mencari laki-laki. Ya. Dan mungkin anak-anak saya buat tanggung jawab dari jemaat supaya ajar teman saja ke sana lalu ya ibadah kan. Kalau berdua kasihnya kita hidup begini nanti kan nanti enak-enak nanti kita di situ kita hidup. Padahal ini belum berapa uang kasih Tuhan. Kita orang berkuasa. Tapi kalau kalian sudah memiliki, tapi saya mau besar, itu mitra kerja dijaga. Jadi kita juga punya supaya lagi maju, orang itu dibantu. Betul, begitu bagus. Wah, tadi orang bilang kita ini tidak suka begitu, tapi ternyata jadi berkata lagi. Orang Kristen itu baru mengerti, Pak Saudara itu harus mampu kenal. Ini ajaran pengajar. Jadi saudara, kita harus perhatikan tahun ini di setiap kelompok kita sepakati program dari setiap yang kita sudah rumuskan dilaksanakan sesuai nilai dalam kehidupan kita yang harus pada nilai pada kehidupan gereja mengagungkan, meninggikan dosa, menjalankan kepada orang, menginjili kepada orang-orang berdosa, kemudian meneladani orang-orang kudus dan melakukan pelayanan sosial dan saat berkhotbah memakai petunjukan Alkitab. Ini untuk calon-calon petunjukan Alkitab. Petunjukan Alkitab nubuatan, bukan akal-akal sendiri. Itu saya coret, tidak pakai. Petunjukan firman nubuatan Alkitab, supaya sasarannya itu tepat dengan pengembalaan. Sasaran itu untuk tubuh Kristus. Iblis mau masuk kita sampai dalam manusia. Jalan begini, karena dia mau serang tapi di dalam kerajaan ada pemahaman, ada sukacita kerukunan yang dikerjakan
Bapa di surga kepada kita, Yesus dan gerejanya, kita keluarga Allah, untuk mendidik anak-anak kita tetap sehat, jasmani rohani, pendidikan maju ke depan, maju untuk berkemenangan, tidak usah putus asa lagi. Mari, ini yang Tuhan didik di sini. Maka itu tadi sebenarnya cuma mau baca ayat 12, tapi saya ingin supaya ada umat ini, karena ada malam saya tegur salah satu anak rohani yang saya sayang, tapi saya tegur karena sudah dikasih tahu, tapi anak ini biasa suka main-main, suka mencari hiburan yang lain. Dia sengaja lagi, jadi saya marah keras. Sebab laki-laki itu jangan diikut. Kalau orang tua musuh tidak benar, mati terhukum. Kembali sudah tidak maaf, selesai sudah mati, saya suruh berhukum. Supaya anak terlepas jadi anak sejajar itu berubah jadi anak rohani, mendengar dan didikan, supaya anak saya keluar. Oh, ada bapak lagi nasihat, saya dengar. Kalau Tuhan mengasihi engkau, ketika engkau berubah dan dengan ajaran Tuhan, di situ berubah, bukan turun malaikat dari surga lagi. Orang lain bilang suruh orang datang ke sini nasihat saudara. Alkitab bilang ada, nanti mereka berubah. Jadi percaya kita yang ada selang latar belakang manusia itu, tolong hapuskan, buang. Ini berbahaya. Dan tersinggung supaya Tuhan bisa menjadi baik. Oke, kita kembali aja. Ada baik, ada tinggalkan sesuatu yang baik dengan Anda? Ada. Terus sehari terakhir ada baik kita betul. Jadi kita ingat itu. Saya dikatakan di sini bukan saja keluarga saya, dan keluarga saya itu sudah cukup istimewa. Bahkan istri saya kami dijodohkan dari kehidupan yang dianggap segala macam ada terserima optimis. Kami memiliki satu hal, beriman kepada Allah. Kami tunjuk itu. Istri saya punya tanda. Kenapa kamu tidak ada tanda saya? Oke, pegang itu. Terus Bapak kenapa mau kasih saya? Karena aku rindu di Papua. Pengajaran ini bukan untuk orang Jawa saya. Kami menikmati untuk suku dan keluarga saya. Mereka kembali hidup dalam kesederhanaan. Ada makan, ada nasi sedikit, tapi mereka melihat kita, mereka mengucap syukur. Tuhan, itu yang saya. Jadi tidak ada. Tapi kalau Anda dan saya tipu, itu iblis yang tipu Anda. Maka itu saya ajar Anda dalam firman Allah dengan nilai yang tadi. Alkitabnya. Kitab ini membuatkan kitab ini. Tidak ada jalan. Orang bosan kalau mendengar ajaran, itu dan itu. Kalau itu sama dengan tidak suka nasihat Bapak dengan Mama. Dulu kamu itu bicara dulu, sekarang zamannya zaman now, tapi tidak pikir bahwa nasihat itu firman Allah. Ya, kan dulu zaman mungkin bapak-bapak tidak sampai, kamu yang sampai, tapi jawab dia dengan ajaran yang tidak berubah. Kebenaran Alkitab yang Yesus tabernakel, Yesus itu tidak bisa berubah. Alkitab di situ ada kuasa. Ketika Anda ikut, maka Anda layak mengarungi dua-dua. Anda layak berada di tiga Bapa dan Mama tutup mata. Anda layak menjadi orang yang diberkati, dan kuasa Allah tetap menyertai sampai nanti kami bangkit, kami bertemu dan pilih. Itu jadi. Maka itu tugas saya sekarang ini. Saya menghalangi saudara untuk berubah. Itu tugas saya. GBGP bagaimana diangkat, saya punya tugas. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, saya punya tugas. Lalu saja kadang-kadang saya yang sekolah ini, mari dengan pengetahuan kalian bisa ikut memberikan solusi. Bagaimana kerja tradisional itu, bagaimana lalu kerja. Ini
supaya kita tidak dikatakan gereja yang mandek ketika ya. Kita harus menjadi gereja yang berdiri, sudah tahu ya, dan apa yang saya kasih tahu kepada ada perubahan itu saudara bisa terima. Jangan sekadar pengertian bodoh, dulu itu tidak seperti lalu, yang sekarang bagaimana? Kalau dulu bapak saya, mama saya, mereka masuk gereja sebab kita luar biasa. Terus sekarang pertanyaan, saya yang ada, kira-kira saya mau bilang dulu, sudah tidak kalau zaman ini. Orang tua berdua sudah hidup di zaman ini, dengan mereka bangkit Tuhan pakai, supaya masa generasi ini mengikuti perubahan, supaya diberkati. Nah, ini saya tahu demikian anak saya dan seterusnya. Mau selamat ini, mau maju di masa akan datang. Ini kalau kata masa akan tidak. Ayo, stop daging kasih lagi. Tekad di mana harus dipegang? Perjanjian hati yang sudah disepakati. Pegang. Hari ini miskin, hari ini susah, tapi Tuhan apa yang berbuat bagi saya akan saya lihat kenyataan. Selesai. 1 Tesalonika 2:16. Di dunia ini tidak ada yang lebih besar dari Allah yang maha dahsyat dan penuh kuasa. Semua orang berjalan dengan hormati Allah ketika melihat ada menunjukkan sikap yang baik. Dia yang datang pertama dan memberkati Allah. Sekalipun dia seorang muslim, dia seorang yang lain, tapi dia datang memberkati Allah. Tuhan menggerakkan kekayaan. Siapa seperti sama Allah? Saya juga mati baru ada baik kita seperti itu. Dan itu dikerjakan oleh Anda yang cinta kepada Allah. Barang itu datang. Terus 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Minta dengan sangat. Sudah berubah. Gini. Sinode berubah jadi pimpinan. Terus lain kacau. Sekarang ini gereja iblis masuk ke kacau. Perlu ada penasihat Tuhan. Kasih tanya. Siapa ada ipatnya? Sekarang kakak pakai BPD tapi berita sinode karena sebagai dia itu berkembang. Oke. Tidak ada pemerintah yang sangat melotot masuk di organisasi gereja Kristen apa? Kamu harus ikut. Saya bilang, baliknya tawarkan begini supaya memudahkan kamu bisa dapat tangan. Itu saya sudah tahu itu. Tapi di situ iblis manfaatkan kita yang gila kehidupan, kita memang sudah susah, tidak terapkan kerajaan Allah, uang masuk. Saya punya keluarga saya. Bapak pendeta yang lainnya kan pendeta setiap ngomong tadi kasih turun ribut saja cuma lalu ada pemberontakan. Memang organisasi yang bertanggung jawab kepada pemberontakan percuma aja. Ini bagus mengaku saja mau kasih masuk ke sidang-sidang supaya dilarang. Pemerintah takut. Ini persekutuan yang membangun seluruh tanah Papua. Pemerintah takut. Orang saya punya masa paling dia bilang terbaik. Jadi sekarang kalau masalah tulis itu biasa. Saya sendiri dulu dari PDK sampai sekarang mau menjadi majelis besar. Saya duduk ikut bersama kalau sidang untuk keputusan. Jadi jemaat yang kecil saya bisa anda DKD. Bila perlu tanya bapak. Ya, saya bukan pegang palu saja di daerah. Saya bisa pegang palu. Sorong lagi saya pakai kasihnya kedua. Kedam sudah jalan. Sinode sudah turun laksana. Ikuti. Bahwa ini belajar setelah itu. Bapak, saya ini kena. Oh tidak.
Bukan itu, jangan salah keliru. Tapi mereka sudah kenal. Sebab kita begitu. Kita juga bilang betul. Kok tidak terjadi? Bisa. Karena kepimpinan itu. Dan yang mesti kita mengerti supaya mereka bangkit ke diri. Dan karena sudah terjadi. Tinggal 1-2 yang kecil-kecil tidak tahu apa-apa itu. Kita bikin barang dulu. Banyak kali anak-anak suka ngomel, otaknya juga bodoh, atau sedikit naik, nggak sopan orang tua. Ayo kita. Tapi kalau ketemu dia, ajar. Karena dia sudah benci. Wah, bapak mesti duduk lagi ya. Ya, di sini kita lihat. Kerajaan Allah dan kemuliaannya. Ya, maksudnya kepada jemaat Tesalonika itu memperhatikan perjuangan dengan Injil kebenaran Allah kepada mereka supaya harus menjadi saksi. Ya, Injil itu memberikan perubahan karena mereka percaya mereka harus jadi saksi. Sekalian baca ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Kita dipanggil masuk dalam kerajaan Allah dan kemuliaan. Sekarang kita dipanggil undangan pengajaran ke pesta sukacita, menuai jiwa dan sebentar mempelai. Kita dimasuki kemuliaan. Termasuk jemaat bergabung dan kelas Raja Ampat. Itu kemurahan. Allah percayakan kita dengan firman ini supaya kita masuk dalam kerajaan Allah, menikmati kemuliaan Allah di bumi ini. Waktu Yesus diadili oleh Pilatus dan sebagainya, Yesus baik-baik mengatakan, aku raja. Aku tidak seperti dulu. Ya, tapi kalau Tuhan kasih tahu, bisa lakukan itu. Pilatus pikir-pikir, saya ini kaisar. Mana suara hukum? Tuhan di situ atau kamu? Kerajaan Allah yang dia akan di atas bumi. Dia tidak mengganggu kalau disuruh pajak, dia kasih pajak. Organisasi gereja ini, gereja anak setan. Gereja ini tidak diganti-ganti kalau gereja itu sama. Pemerintah juga tahu Indonesia ini beda, yang ini satu ada perundangan. Ya. Jadi lama-lama gereja bakal bikin bakal. Terus rumah di dalam mulai babi. Pemimpin yang kopi kepala mereka namanya. Mengurus itu mengatur umat ini supaya jangan kita sia-siakan. Jadi sebenarnya banyak hal itu suka cari nama kehidupan. Lalu Kapolsek jatuh seperti tadi. Bapak gereja itu, saya tahu Bapak. Ya, kita cuma memberikan perwakilan. Gereja mewakili Pentecostal Bapak dan mewakili GKI dan ada lain. Yaitu saya pesan, tolong bikin rapat. Bapak hadir. Nanti Bapak jawab untuk Kalvari, Bapak jawab untuk GPDI, Bapak jawab untuk GBG Pangkal kecil yang cuma ukurannya sudah masuk ke dalam. Terus ada persetujuan apa lagi? Supaya kita bicara tentang nasib gereja di Pulau. Karena selama ini masuk saya gereja itu tidak pernah dapat surat masuk. Enggak. Saya berterima kasih Bapak GBI yang baru kemarin ketika dibilang Bapak Tuhan itu. Masih penasaran. Hamba Tuhan yang mau didekatkan. Yang lain kerja gila. Anda bisa rubah produk. Produk merupakan pengajaran firman Allah. Roh Kudus, Injil kekuatan Allah yang diterapkan setiap gereja dengan kebenaran. Itu yang mengubah produk. Jadi apakah saya sini-sini? Kita sepakat, kita buat ini baru orang Kristen itu
Tuhan timpal dia. Tuhan bilang, ini baru kamu waktu pandemi. Ya, jadi saudara, kerajaan Allah yang Allah kasih kepada saya ini didirikan atas hak penebusan Kristus, bertolak daripada perintah Keluaran 6 ayat 67, kemudian kerajaan pertama kali bangsa Israel ada di 2 Samuel 3:23 dan 9:5 yang sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya, kemudian itu hak penebusan dan kemudian hak perjanjian Tuhan. Ya. Hak perjanjian yang saya kita baca. Ulangan 20 ayat 9. Kita menjadi umat di sini ada perjanjian Tuhan. Ini kerajaan Allah yang baru. Sekarang ada di gereja Bethel yang baru saja kita selesai beberapa Oktober ditemakan menjadi tema kerajaan Allah ada di sana Bapak. Ini yang saya semangat. Waktu saya tadi pagi ingat semua pasti ada, oh ada Bapak dia. Kalau mereka tanya kerajaan Allah, mari kita baca Ulangan 20 ayat 17 sampai 19. Ulangan 26 ayat 17 sampai 18. Ini jadi hak di dalam kerajaan Allah untuk kita umat Sion yang percaya dan dengar-dengaran ikut. Yang tidak percaya, ya semoga saya yang film tetapi Anda percaya bahwa kita pun selalu bicara itu. Saya luar biasa ya. Firman Tuhan, engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikan. Setelah itu Allah memberikan undang-undang. Undang-undang kerajaan Allah melalui Nabi Samuel, melalui perhitungan yang diatur, ya. Kemudian di zamannya Yesus juga dipatahkan oleh Rasul Matius dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dulu Keluaran 20:23, hormati ibu bapa dan hukum. Ini yang Tuhan kasih tunjukkan kesalahan. Undang-undang itu dari kerajaan Allah seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Otonomi Khusus. Negara Amerika ada undang-undang dan semua kembali kepada Allah. Dan Allah juga yang mengumumkan perang. Saya tidak sebut ayat nanti aja. Tidak ada layanan nanti, lain kali layanan supaya waktu ada. Tidak usah bicara nanti waktu habis. Allah yang mengumumkan perang. Kalau sekarang Tuhan bilang kita perang, ya perang apa? Kita jadi istri saya penasaran hari Rabu kalau tidak lihat ada meninggal. Karena dia tidak ada senjata serang setan. Setan itu banyak, bukan dia pribadi. Roh, dia pakai orang juga. Karena hari Rabu itu mendapat senjata pun. Tapi kalau Anda tidak masuk di situ, lalu dia merana siapa yang mau? Gereja kalau mau maju tidak ada peperangan ya kita mati. Kemudian Allah yang mengangkat pejabat pemerintah. Salah satunya Yosua. Waktu Musa memimpin atau organisasi setelah masuk Yosua di tanah perjanjian. Memimpin. Imam Eli. Sampai karena Imam Eli anak-anaknya goblok.
tidak mau lakukan, berjalan di jemaat jemaat, tarik makanan anak-anakku saya ke sana. Jangan bikin keonaran di tengah umat yang ada. Tunjukkanlah sebagai anak-anak Imam Lewi. Ada di gereja, umat lihat ada sebagai imam. Berjuang dengan apa yang kau ajar, kau tidak berjuang. Kalau kau tidak berjuang, Bapak kasih. Kau mau duduk diri. Yang lainnya, supaya imam ini ada standar aturan. Jadi anak-anak saya ingat kalau sudah bicara menangis, apalagi yang di rumah saya suka menangis. Apa saya juga ada itu. Karena pengajaran ini kita tengah, kita bisa merasa keluarga, aliran kasih, rasa komunikasi nikah yang dalam. Darahmu adalah darahku, dagingku adalah dagingmu. Roh Tuhan menjadi manusia supaya yang sia-sia ini menjadi kuat, tidak perlu digoyah lagi oleh iblis. Tapi kalau pencobaan itu datang, bukan kita tua, kau yang berdosa, saya ini yang benar, tolong kasih hidup. Kau yang benar kesalahan, karena kau lahir dari telur besar, saya itu pas itu terus. Tapi kita dari keluarga Allah, kita diberkati, mari kita ikut bangun. Akhirnya kalian bahagia, kalian akan menikmati indah-indahnya Tuhan. Itu kan kerinduan nikah rumah tangga. Gak ada kok. Waktu saya nikah dengan istri itu, akhir zaman orang sudah tidak suka pengajaran. Padahal pengajaran itu kudus. Pohon kehidupan. Kemarin ada dengarkan harus suatu terbatas. Tapi mereka tidak suka kalau dengar bahwa di dunia kita akan hidup sampai Tuhan datang. Wah, itu dapat dari mana? Ada kuasa dan tidak tahu. Hari ini kita perlu lapar sama-sama. Tapi saya masih bersyukur itu. Mungkin hari ini kalau lapar, bunuh diri. Itu kan beda. Kalau saudara dikepalakan dengan pengajaran firman Allah, susah yang ada di kota Anda bisa bertahan, tidak stres, ada harapan. Tapi kalau sudah tidak mau dikepalakan, selesai, putus nafas. Apalagi rohani yang kalau sudah tinggi. Saya ingat ayah saya, om saya waktu sudah 12 pendeta sekarang, tidak ada lagi yang bisa bikin keputusan. Nanti kita mau mati baru berjumpa di pintu kerajaan surga. Kau benar masuk ke surga, kau salah masuk ke. Saya lihat orang-orang yang sekarang yang mati, kecil imam masih belum diselesai, pakai itu lagi. Kau benar? Saya berdosa. Biar nanti di pintu hati datang, stop ngomong kosong. Mau lebih besar dari keputusan Allah. Tuhan bilang ibu dekat, titik. Kalau tidak mau dengar, itu setan yang pakai anak pada keputusan itu, supaya tidak masuk neraka. Sehingga waktu saya sampai itu pada ini, datang untuk saya. Ya, hari ini saya datang dengan kasih. Dia melihat saya datang. Saya mau jalan. Saya yang memanggil saya. Kita jalan menuju jauh. Kesibukan menghadapi saya masuk. Bapak saya sudah tahu saya, dikenal saya. Ini anak saya itu masalah. Dari dulu dia kecil itu, dia suka ada dia saya ini yang lain dari 10. Dia kejadian ini. Seharusnya mungkin apa? Masuk. Bapak dia terima aja. Kakak dia mau bicara apa? Bapak keluar dulu. Bapak sudah meninggal. Bapak kasih uang. Iya kan? Bapak juga Tuhan. Ini kesempatan. Bapak bukan mengajar. Bapak tidak kasih kembali. Bapak dulu ingin selesai. Dan saya merasa telah putus hubungan antara neraka dan orang tua saya telah memiliki warisan surga.
Walaupun ayah saya lebih dulu pergi, om saya yang kemudian muncul. Saya optimis mereka telah mewarisi tempat keputusan di Ades sana. Mereka lagi bergembira dan mereka menyebut akulah pahlawan mereka. Menjadi pahlawan bagi saudara dan teman, terima kasih. Diajar karena kurang ajar, dididik diberikan petunjuk supaya ikut. Saya jarang, tapi saya juga belajar supaya saya dididik. Walaupun belum sempurna, tapi bisa menjaga ketahanan gereja. Tuhan percayakan angkat dalam kebodohan, jadi pemimpin. Orang lain percaya, Tuhan terima kasih, aku mau. Dan Tuhan bilang, memang kamu selalu mau, tapi kerjakan apa? Ini yang saya sedang kerja. Jadi saudara, yang satu, Allah bagi tanah yang ditaklukkan, itu pemerintahan Yosua, kerajaan. Kemudian Allah mendapatkan persembahan dari bangsa. Apa itu? Untuk urus kerajaan, persembahan separuh. Persembahan persetujuan, persembahan keterangan, dan persembahan hasil pertemanan. Bagaimana ini? Saya lihat satu ini kita kurang cinta, kita terlalu panas. Kita perlu belajar Allah dengan sukacita, tapi kita tamak. Kita tidak sadar bahwa kita sedang diganggu iblis, sudah tidak memuaskan kerajaan Allah, tidak membawa hidup ke tempat lain. Ya, datang godaan, kasih perpuluhan taruh di sana. Datang godaan, taruh di sini, rumah digembalakan dan dia stop berkembang. Tamak ini berarti sudah sebab Allah kedatangan itu dia perintahkan supaya pekerjaan ini jalannya. Saudara yang sudah dulu perumusan dan sampai sana, jangan ngomong saja, bicara bagus, tapi tidak ada kenyataan. Jangan ngomong kosong. Pekerjaan ini perlu berjalan di lembaga kementerian. Ada aturan nilai orang-orang miskin. Ada juga aturan sosial kita. Kita tidak ada gereja kita itu bersentuh. Sekarang anak-anak kita saya lihat begitu kehidupan yang terbaik. Seringkali saya tanya mau dibalak kita. Ini bapak sudah lalu, sudah kurang lebih, sudah 3 dari 4 tinggal penempatan di depan. Kerja itu supaya di tempat itu menyelamatkan. Organisasi sekarang sudah menyelamatkan itu. Cepat catat segalanya supaya kasih dana masuk. Kalau dia takut sama Tuhan itu begitu. Segala sesuatu sama manusia cepat dia berbeda. Karena dia hamba Tuhan itu. Ada hamba Tuhan yang naik pejabat, tapi tidak cinta Tuhan, tamak Tuhan. Lebih bagus yang model ini. Kamu kasih dasar, Bapak, ini kamunya nih, kasih masuk di reja itu. Kalau saya pendeta tidak tamak Tuhan. Kalau kami di rumah saya pemeliharaan uang, ibu saya belanja. Pak, ini tidak cukup ini satu ada. Kasih dulu Pak. Enak kan? Apa yang milik suami perintah lakukan juga diketahui istri, istri juga kasih. Lalu anak-anak tinggal tanya, Bapak jelas. Nanti ada yang bilang saya seperti Bapak, satu bilang saya seperti Mama. Nanti di pengajaran firman yang ada hidup ini harus ada saksi ke sana supaya orang mengatakan di kamu itu diajar apa. Ya, ini supaya hidup itu bagus. Sebab Anda sudah berubah. Jangan Anda tidak berubah baru Anda mengajar orang lain. Nanti mereka bilang mau ajar apa. Itu
Ketika saya lagi menuntut pelitaran ada perubahan di tahun ini, tahun mendatang, bukan menangis air mata besar, tapi tindakan Tuhan tunjukilah perubahan. Ada seperti ketika ada orang lain mau marah seperti itu, wah saya berubah, bicara betul. Oh gimana? Saya berubah. Ya, tapi saya di mati sini kayak itu. Masih saya dosa terus. Tiap hari ke gereja menangis dosa terus. Padahal Tuhan sudah oke. Tapi dia jadikan itu menjadi sebuah demonstrasi kepada teman-teman. Oh dia menangis karena itu. Padahal bukan menangis karena ada perubahan di depan. Cuma masalah ini. Siapa yang periksa? Saya yang menangis. Roh menangis perubahan itu beda. Ada bukti kenyataan di sana. Nggak ada yang bisa kebualan Tuhan Yesus. Saya juga tidak bisa kebualan Tuhan Yesus. Saya tidak bisa kebualan Anda. Ketika saya menangis, saya bicara, ada doa Anda lihat, dia begini. Terutama kaum lelaki. Mana? Saya mensyukuri Tuhan, lalu mereka bangkit semangat. Hei kaum Bapa, bangunlah dalam kekuatan kerajaan Allah. Lakukanlah kegiatan sosial sesuai dengan nilai kita. Supaya orang tidak memandang kita bahwa kita gereja yang kecil. Kita ada di lini-lini politik. Kita ada di lini-lini dengan sasaran ajaran yang sangat tidak. Kumpulkan pengharapan bagi gereja bangkit. Ibu? Iya. Bapak-bapak, kami sudah maju jadi saya mundur di belakang, kami di depan. Bukan begini. Bapak-bapak kau tetap dekat sama itu salah itu. Roma dia. Kalau sudah maju, bapak ke depan, saya di belakang. Saya ingin menjawab rapat gimana kita jadi. Menurut bapak, terserah bapak. Hari itu mereka tidak sepakat karena waktu itu tidak ada tahu bapak yang. Tapi saya cinta Bapak karena kalian memberikan masukan yang sangat optimis. Nah, sekarang tinggal saya mau bertemu Bapak di mana? Mau? Bapak bayar sana. Nanti mama bilang ini Bapak sudah terlalu. Ya, sekarang itu sedikit supaya kita memulai. Yang saya ingin sampaikan saudara, jangan lupa ya, tindak Allah itu merupakan pemberian korban juga supaya kita dengar saja, tapi kita melakukan. Karena ini yang saya lihat susah. Zaman ini sudah susah. Dulu gereja itu sasaran pertama. Begitu umat susah itu cari. Saat saya bapak mandi dan anak, gereja tidak keluar apa. Beda dasar ini baru ada ganti, cerajah. Ganti pun ganti biasa. Jadi roh kemalasan pendirian itu tidak terjadi. Ya. Jadi begitu, bukan tidak terjadi. Jadi begitu. Jadi orang mau berkorban ke gereja itu sudah tidak ada. Sama seperti kalau cerita lalu kerja besar itu bisa kita coba feeling bagus. Oh ini yang Tuhan punya, ini yang disebut. Kita belajar terus, tidak seperti. Maka itu sahabat kita, proses perubahan kepemimpinan terbaru bukan demokrasi menuju kepada sesuatu. Saya rasa ini pembelaan kebenaran. Saya percayakan kepada para pendeta hamba Tuhan, perempuan laki-laki, bahkan yang dididik, yang terus ikut pembinaan rohani, dewasa, supaya mengurus karena umat Allah ini untuk kepentingan masa depan. Sekarang kita sudah masuk ke belajar, walaupun telah masuk, karena kita akan bersama. Saudara, karena itu, karena pekerjaan Tuhan harus menurut kehendak Allah.
kita sudah hadapi, karena sekarang hari-hari ini firman Allah itu sudah dibicarakan sedikit di dalam gereja-gereja yang banyak di pikiranku, pikiran saya kuat berlangsung 20 tahun. Kalau organisasi, kalau ini dibicara Injil, pergi lebarkan kerajaan Allah seperti ada. Saudara catat saya bicara. Kita bangun 4 gereja 5. Sekarang orang Kristen jati diri yang hebat-hebat, nanti ada catat saya bicara, nanti setelah membangun kehidupan. Dan umat yang ada di dalam mereka akan menangis kepada Tuhan. Mereka menangis karena dosa. Mereka menangis karena tidak ada perubahan. Maka itu sudah saya diutus menjadi Allah. Jangan bicara program 20 tahun dunia besar dan sebagainya. Program kerajaan Allah cukup. Baru 4 tahun saja tadi. Kejar kehidupan. Sekarang Bapak sekarang 20 tahun lah. Kau punya apa? Ya, karena sudah mulai programnya memikirkan secara sekuler. Orang tidak pikir Injil dalam pengajaran Anda juga. Sampai malas-malas mendekat ke gereja dengan ajaran dengan betapa termasuk kita kasih ajar dia bicara-bicara kita orang itu sendiri. Padahal sendiri punya pikiran. Jadi saya bicara kalian itu apa? Firman tidak bersuka pun. Apalagi keluarga saya dengan kuliah. Tapi ada saya sangat senang ayah saya yang ikut terlibat ada berita. Saya bisa tidak tahu supaya lama-lama kenal dia. Kalau memang pengajar kami terima supaya kalian tahu. Kenapa? Kita juga bangkit dengan diri kami Yesus. Tapi kalau tadi saya bilang sudah pikirkan hal dunia dan sebagainya, umat persekutuan melainkan ini. Sayang zaman silam kita tidak ada ini. Orang bicara keramaian seperti duri dan udang. Tapi ada masalah di gereja. Begitu. Berarti wilayah iman Anda itu bagus. Terus jangan iman saja. Setelah Anda keluar, durilah, ada yang bisa saya lakukan, ada yang begitu. Ya, tapi kalau semua sudah terikut dengan dunia, yang terakhir doktrin iman gereja Bethel di tanah Papua yang tinggal dibaca ulang alik anggaran dasar di rumah itu mulai dikecilkan, mulai tidak diperhatikan. Injil sepenuh doktrin agar firman dalam terang tabernakel itu doktrin gereja Bethel berdosa di tanah Papua ini. Saya keserupan bagi gereja Bethel ini tanah Papua ini, itulah doktrin iman gereja Bethel di pendosa yang lain yang ada di atas tanah. Kami bersama termasuk saudara. Doktrin Anda punya, silakan, kami tidak peduli. Supaya hak suluk selalu dijaga. Jangan hak suluk ketika Ishak sudah kuat. Jadi itu sudah kepada kepada Esau sudah melakukan, tapi karena sibuk Esau berpikir jual hak ke seluruh. Akhirnya Yakub pulang. Lalu orang benarkan itu Yakub. Kudus itu segelintir posisi nubuatan yang perlu diungkapkan dari kejadian Alkitab. Hal menghadapi keseluruhan. Nanti saya dapat satu buku dari guru saya, kalau Siniti yang melepas hak keseluruhan. Ketika Bapak sudah tua, begitu perlu makan, Yakub pagi datang dengan segala macam. Bapak dengan suara
Suara badan. Ulangi lagi. Suara badan. Waktu dan tempat. Sekarang orang Kristen sekarang GBGB sekarang begitu sudah mulai. Tidak dalam kecil. Saya dengar, oh ini dari sini, ada dari sini. Terus sampai seruan ditinggalkan. Jadi kita diterima iman. Supaya yang datang itu memberkati kita. Bukan dia cari tapi dia bilang, sudah kamu jadi. Nanti dia senang hati yang kecil. Tapi kalau dia dengar kita dituakan, kita menerapkan, dia membagi. Ada itu kapan datangnya kakak, lalu kemudian dia kritik dan berbagi. Karena kita sudah sahabat dia, tidak punya perjalanan. Dia sudah menuju kepada arah pemulihan. Saya bilang kota Solo itu kepadanya gambaran Roh Kudus. Api menyala di atas tanah, jadi di tempat. Kota Solo, api ini harus dijaga supaya tetap menyala. Harus sadar di mana api itu turun, di Pulau Dulu. Di mana kepercayaan itu masih ada orang dan begitu. Saudara tanda-tanda berita dijual berbeda. Kampung Baru dulu saya dengar cerita sudah dijual berapa hektar kepentingan. Saya sebenarnya anak raja yang harus turun. Karena saya berusaha untuk kembali dalam ketentuan dijual. Mereka takut kalau saya masuk ke perang. Baik, perang saya kawalai dan perang kalian. Saya ini perang rohani. Berdiri yang berbuat politik padu sekarang. Tapi kalau pas sudah depan keluar. Ada tempat yang Tuhan pakai dan diberkati. Saya selalu sampaikan kepada pimpinan, jangan ganggu. Dia diberkati. Ini keputusan yang pasti, bukan keputusan karena duit, karena benci. Ya. Mama saya, istri saya bilang, Pak, nanti saya bangun dengan kakak saya yang masih tinggal. Kami buka polokan sendiri. Kami khotbah satu malam. Kakak khotbah dulu, nanti ada yang orang malu mulai masuk. Bicara apa di sini? Stop. Tante saya yang membela pesta apa? Bicara tidak apa. Setelah itu dia diucapkan membaca puisi. Berjalan ke depan. Begitu pesta, saya yang diundang, tapi tidak pernah saya diundang. Duduk di depan. Begitu saya masuk acara Natal, selalu dia masuk di saya berkata, enak. Dia anggap, oh, tapi saya itu begitu. 4 kali 5 kali saya tidak ada. Karena ibarat dengan rumah. Tadi itu pasti ladang ini. Malam sampai sekarang dia datang dari sini, dia kasih naikkan kita semua untuk lupa diri. Saya bilang, saya menunggu Tuhan buka mata mereka, mengakui bahwa yang bisa kasih bersih, yang bisa kasih membangun adalah Sion. Harus diakui. Tapi kalau belum diakui, silakan jalani perjalanan. Mau rubah sampai pakai nama. Tanah ini Tuhan kasih, bukan milik kita. Kita hanya memantau. Kita diberkati di atas kota ini. Kalau kita jaga kita kalah, semua umat saya tetap diberkati oleh Tuhan. Apalagi yang ada di negeri. Tapi kalau saya meleset kerajaan Allah, jangan kau harap diberkati. Lebih bagus minta mundur daripada bikin ibu mati sendiri.
Saya lagi tanya terus, sudah bangun tubuh, sudah. Tubuhnya siapa? Belum begitu sekarang. Gereja belum. Katanya bantuan dana sudah tidak bisa. Saya nangis karena dua gereja dibangun oleh kelompok langsung pada bantuan pendeta Yonatan Hidara yang dijuluki genar Jemaat Tom dan Jemaat Kampung Baru. Waktu saya tidur adik-adik saya yang menambah Jemaat Tom, uang sosial datang mereka bagi. Tidak pernah rasa dosa. Kalau orang sosial datang tanya mau sumbang, ini cuma nama Jemaat Tom, tapi yang sebenarnya ada di sana. Semoga tidak politik ya. Tapi kalau politik dan makan sekarang Sadinah berubah. Sebelumnya itu udah ada Jemaat Tom mau masuk. Pengurus kata sama saya, Bapak, apa nama Jemaat Tom? Ya, karena saya Jemaat pertama di Indonesia. Oh iya, Pak, Jemaat Tom. Saya juga mungkin kurang. Karena di sana dengan Jemaat Tom disuruh. Pendetanya tinggal makan saja. Macam dulu dia orang tua di Bapak datang ke Sembalong itu. Tempati di kedai itu. Bertobat. Orang sekarang kalau makan uang karena nama itu bisa manipulasi. Seolah dia gereja yang pertama, tolong bertobat. Tuhan kasih hak kita di bumi dan negeri ini untuk hidup menurut saya. Kalau Anda lihat saya jual silakan berbeda dengan makan yang enak-enak sampai dengan supaya puas. Tapi kalau saya pertahankan, hati-hati. Anda yang kenal. Jadi orang mulai hilang. GBGP ini dijaga. Ya, firman Tuhan harus peningkatan perkembangan berjalan, menderita begitu. Itu harga mati. Menderita karena pekerjaan Allah. Itu harga mati. Karena Tuhan nanti Tuhan kasih kuasa pendekatan. Ini yang Rasul Paulus ajar Tesalonika. Dan saya dengan kekuatan firman Allah. Supaya kita jangan terhimpit dengan kegagalan. Tapi kalau boleh doktrin firman Allah. Praktek Injil sepenuh dalam gereja itu. Di dalamnya harus menjadi milik dari umat Tuhan. Ya. Supaya semuanya jalan, ya. Rasul Paulus supaya kamu menjadi saksi, memberitakan kepada orang-orang lain. Kalau dia orang kurus rohani, sampaikan. Kalau kita ke daerah Medanas, kita ke daerah, bukan kita sombong, kita menyampaikan Injil kemurahan yang kita terima saudara-saudara kita. Mereka keluar dari keterpurukan penyembahan yang salah, perkawinan bebas, katanya itu menggenapi tuntutan daging. Ada di sana beranak cucu, daerah menjadi miskin. Kita harus tiba. Kita baca satu ayat di sana. Sebenarnya ya, kesedihan Athena saya lewatkan aja. Bagaimana Filipus untuk saya mengisi cerita ini. Kisah Rasul 8 ayat 6 sampai 8. Ayat 5 dulu, kemudian ayat 6 sampai 8.
Kisah Rasul pasal 8 ayat 5 sampai 8 Ya. firman Tuhan. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan perecahan, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kota Samaria. Saya sudah bicara bahwa kita mau ini berkaitan dengan pelayanan yang nanti pada bulan Juli kita doakan. Tetap dalam pergumulan doa, jemaat tetap tekun dalam doa. Karena itu salah satu nilai dari 10 nilai yang saya kasih, Tuhan kasih dari jemaat. Jadi 2 penyembah Tuhan yang punya tugas selalu bisa berdoa. Itu saya Tuhan kasih ingat melalui yang saya temukan itu satu perjalanan. Maka itu 2 penyembah itu selalu menjadi kesukaan. Dan selalu saya bilang kalau Anda tahu nanti ada memiliki 2 penyembah itu. Maka jadi orang yang membeli. Ada komputer stamina yang timbul, tidak akan diganggu buka lagi, tetap stabil. Tapi kalau tidak, naik turun, naik turun. Maka saya kasih kepada nilai gereja Sion itu persekutuan doa. Doa karena firman Allah, doa karena kebutuhan limpah. Ya, Paulus ke sana, maafkan Filipus untuk memberitakan Mesias kepada orang. Dia bukan ke Samaria untuk mengeluh tentang masalah-masalah di Samaria. Perhatikan ini. Dia tidak ke sana mengeritik, menyalahkan orang-orang Samaria. Yang ketiga, ia ke sana untuk memberitakan firman Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ayat 6 sampai 8 tadi sudah baca? Ya. Tanda-tanda roh-roh jahat diusir pergi dari Samaria, orang lumpuh disembuhkan, dan kota Samaria bersukacita. Saya selalu tunjuk arti dari kata ayat. Jadi kalau ada berubah di sini, supaya dia berubah. Karena setan itu kita. Dia ada di tempat, tapi dia tak ada. Kalau aku punya firman Allah, tak ada bahwa dia. Tapi kalau tak, Tuhan tolong orang di sana tidak bisa. Karena saudara yang itu juga tidak pernah beres, bermasalah selesai, pendeta bingung, biaya besar keluar. Bukan berarti saya anggap pandai, tetapi gunakanlah di mana kehidupan kebenaran kekudusan, di mana penerapan ajaran itu. Karena kita harus pergi, bukan kritik gayanya, bukan di sana pancuri copot barang yang diadakan. Datang kembali untuk menolong kita, katanya Yesus. Orang ini saudara suka begitu. Saya kalau dapat tanda dari orang-orang itu benar-benar itu pendeta datang di paling membaca di satu orang ada lagi. Wah, ini memang masalah kan? Kasih masuk ke dengan bisa selalu. Kalau dia ada tanda-tanda kebenaran berjemaah atau pengiriman kita jauh begitu. Karena saya pernah wasiat dulu bilang, kamu pernah memakai kamu punya pengiriman yang diserahkan ke Kolombo ke Samaria. Saya ingin tahu masalah, karena mereka tidak mengenal saya. Itu masalah kan, tapi urusan kami membuat mereka
buat gembala Tuhan. Saya sadar kalau satu bisa berbuat seperti itu. Anda ada yang saya. Bukan orang lain yang akan cerita kelemahan saya, kekurangan saya. Karena memang bidang saya punya kekurangan. Bukan itu yang kalian akan katakan saya. Tapi kalian sendiri tidak mengalami kelemahan. Bisa. Kita berdoa untuk gembala di mana istrinya dalam keadaan penyakit yang cukup. Bagi kaum ibu semoga Allah terus memberkati dan anak-anak Raja Ampat yang diharapkan untuk terus berkembang dan bersama. Bagi saya sudah tidak cari semua kebanggaan. Saya hanya meneluruti jejak para orang tua berdiri dengan rendah. Mereka pergi dengan pengorbanan uang minyak. Hanya mati merubah umat itu dalam keadaan tidak baik menjadi baik. Harga mati. Saya rindu mereka besok duduk jadi pimpinan daerah, mengurus bangsa, lalu mereka menunjukkan syukur kepada Allah. Maka itu jemaat Sion yang digembalakan siang dan malam. Mari kita sepakat nasihat ini untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan yang lumpuh, membuat daerah itu adalah sukacita seperti Samaria. Karena kita hadir di sana. Jangan seperti salahkan kemarin lagi. Turun ke sana cerita masalah di sana, saya dan ini semua. Cerita kami datang kemarin. Kami bertiga. Ada di lapangan ini pekerjaan. Tidur di pasar tenda kamu apa tidur di situ. Kalau saya kasih dia berkati, kenapa om ikut? Ya, saya tidak puji Tuhan. Jadi kalau ikut kakak itu bagus selalu tidur. Mereka perlu lapangan bangun berdiri pasal apa jadi? Ini namanya membuat iblis itu hebat. Usir keluar, mundur. Kok dijelaskan? Mundur ke manusia. Kakak ada di sana. Yang tempat itu berdiri di depan. Jadi saudara saya bertanya, saya tidak seperti itu rumah. Tadi ada dengar dengan cara. Tapi sekarang ini sepakat kita oleh kekuatan Allah. Yerusalem dia sama. Kita kerjakan sekarang pemuda-pemudi terus mengikuti perubahan firman Allah yang sejati ini harus ditampakkan kepada masyarakat. Karena ada Yesus palsu, ada ajaran itu yang menantang, tidak suka kabar memulai firman menjadi manusia. Lalu yang disampaikan di Yerusalem jadi tidak tahu di mana semua. Sendiri juga tidak lihat jadi di Yerusalem. Sudah 2000 tahun lalu dia lahir dulu. Tapi dia suka. Maka itu kita datang dengan Yesus dari atas. Kita datang dengan pengorbanan yang real. Kita datang dengan dukungan Tuhan. Nanti anak-anak Tuhan kita bersama kita yang merindukan kerajaan Allah. Dia akan buka dompetnya. Dia akan tanya di mana rekeningmu. Saya akan persembahkan karena saya ingin masuk di dalam tim itu menuju kerajaan Allah. Maka itu kita di sini spesial. Bukan kesombongan, tapi ini hak yang Tuhan kasih kepada kita. Bapak-bapak ibu anak-anak, mari kita menuai jiwa-jiwa, bangunkan tempat bagi hormat Allah, usir setan iblis, penyembah berhala yang ada di sana itu, diusir ke sejauh. Ada orang kampung Yesus percaya itu. Tapi kalau kita sudah datang ke sana, kita mau tanya lagi, dan dari itu ada penjabat, ada apa? Caranya, tapi penjabat dia bilang kaku. Tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Umat yang ada di sini umat Allah mengakui Allah di surga, bahkan bangsa-bangsa yang tidak pernah ketahuan Tuhan, tapi begitu mereka melihat Tuhan, mereka orang yang meminta doa. Tolong doakan supaya saya mendapat kesempatan dan bagian itu ada pada kita.
Siang ini kita yang mendengar ajaran firman Allah, kita diberikan kepercayaan supaya menolong, supaya kita mengalami kelimpahan firman Allah, rohani jasmani, kemenangan. Allah jadi supaya tidak ada putus asa, tidak ada pengharapan, harus ada pengharapan, harus melihat ada jalan keluar dari persoalan, harus mempunyai penyelesaian atas masalah kejahatan dan obat bis yang material. Nilai kita ada obat bis yang material. Pulau Dom terkenal obat bis. Kalau lagi minum mabuk, itu orang coba. Ada orang minum kan? Tapi kalau obatnya sekarang kita biasa. Tapi yang menikmati dia senyum, dia tenang pada potong baju. Jadi dari sekedar anak mabuk itu tidak seberapa. Tapi kalau yang ini begitu, ya bapak-bapak adik saya pengalaman. Amin. Saya pernah pengalaman tapi tidak langsung tapi sudah bikin mati. Katanya pernah ada bapak saya dari sini, ada lagi. Bapak-bapak harus jadi saksi. Walaupun dibilang, kasih tahu bahwa Tuhan mau datang. Kami telah ada dalam terang Allah. Mari sudah. Hari ini Tuhan punya. Kita bisa bilang Tuhan sampai dulu. Ada waktu Tuhan. Kita harus mengerti. Saya ingat istri saya baru mati bersama dia. Dia cerita begini. Dia punya adik Wanggai. Saya bilang, kalau saudara dua yang bagus itu, buat saudara. Saudaranya bilang begini. Saudara satu ini jalan satu bisa keselawan. Karena dia terlibat di suami itu. Mau bicara kita, otak semua. Sudah bilang di sini. Dia bilang nanti waktu tua. Waktu tua dengan segala firman Tuhan katakan. Setelah itu lewat. Anda bilang itu waktu itu. Nanti terus. Istri-istri, kalau suamimu sudah disaksikan, keluarga datang, kalau dilindungi kegiatan kerja, pemuda olahraga, dan sebagainya. Saya juga sebagai materi, saya siap. Satu waktu saya berpikir, saya punya anak dia dokter. Yang ketiga ini wanita cewek cantik-cantik. Yang lima Tuhan, saya harus menjamin masa depan mereka. Saya tidak punya apa-apa, tapi biarlah mereka dewasa. Aku mengerti dan selalu katakan berpijak di tempat kerjamu dengan penuh hormat supaya Tuhan berkati. Tapi kalian saling mendengar itu bagus dan mereka sudah jalan. Waktu sekarang kita harus punya pikiran, kita merumuskan strategi untuk mengubah iklim rohani dan jasmani di kota dan iklim gereja yang ada di lapangan. Iklim itu diciptakan dengan Injil, diciptakan dengan rasa membau, dan saudara tidak mengerti diri, terutama saudara-saudara kita yang namanya repati. Jangan cuma mau sampai di sana, saya bisa repati, karena juga ada sumpah makhluk gereja. Nanti jasmani baru kembali di sana. Mudah berangkat. Tapi rohani tidak mau masuk ke gereja. Maksudnya jasmani rohani supaya kau menjadi baik, kau jadi berubah. Kalau cuma sepangkal itu saja, jadi apa? Sama dengan kita mau rohani, mau dengar ajaran Tuhan itu bagus, tapi perubahan jasmani tidak mau berubah. Lalu mau jadi apa? Itu bikin penyakit di dalam mereka. Minta Tuhan berubah ketika semua berubah. Kota Athena, kota Samaria itu bergembira. Mereka berserah ke dalam perubahan. Perubahan itu bukan dari
ketika manusia itu memiliki firman Allah. Manusia mengikuti perubahan dalam kekuatan Roh Kudus dalam menyatakan segala kebenaran Allah, dan di situ perubahan. Dan yang menikmati kerajaan kemuliaan Allah, Anda dengan saja berpikir kerajaan Allah itu dengan kemuliaan Allah. Ada yang memiliki dan orang lain bersukacita. Amin. Kita berdoa.